Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadat mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadat mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu meneruskan pembahasan kita dalam Kitabul Janaiz dari kitab Bulughul Maram. Pada pengajian yang lalu, satu pengajian di sana saya sudah menyampaikan garis besarnya pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan kuburan, kemudian hukumnya dengan tabarruk dan bertawassul yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ziarah al-kubur. Saya juga sudah membahas tentang gambaran mengapa di masa lalu kuburan itu tidak dibangun, mengapa kemudian di masa sekarang kuburan itu dibangun. Saya sudah menyampaikan begitu banyak hadis, termasuk doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan saya itu sebagai watanan berhala yang disembah. Kemudian saya sampaikan bahwa doa Nabi itu selalu mustajab. Maka apa yang kita lihat sekarang dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang masa di depan kuburan Nabi itu tentu tidak akan terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan.
kemusyrikan. Ada orang misalnya yang menyentuh dinding rumah Nabi itu, ada orang yang mengusap-usap di situ, ada orang yang berdoa menundukkan kepala di sana misalnya, maka seharusnya itu semua tidak akan masuk dalam kelompok pekerjaan yang syirik atau pekerjaan yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan, karena berkahnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak lihat yang masih kuburan Nabi sekarang itu menyatu dengan masjid. Kuburan Nabi pun di dalamnya, kalau kata orang yang pernah masuk ke dalamnya, itu sama bapak-bapak dengan kuburan para aulia, dengan kuburan para sholihin. Di sana ditinggikan, kemudian juga ditutup dengan kain yang berhias kaligrafi. Itu menunjukkan bahwa semua hal itu boleh, karena Nabi sudah berdoa 1400 tahun yang lalu, jangan jadikan kuburan saya watanan. Berarti pekerjaan seperti itu, orang yang sekarang misalnya sholat di belakang rumah Nabi, yang kemudian masuk menjadi bagian masjid, dia sholat ke arah kuburan itu, bukanlah pekerjaan yang mungkin menjerumuskan orang itu kepada kemusyrikan, karena doa Nabi itu mustajab, berkah, dan tidak mungkin salah sepanjang masa. Itu secara umum yang sudah saya jelaskan. Maka pagi hari ini saya ingin menjelaskan detail daripada hadis Jabir ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sudah kita baca dan sudah kita maknai, di mana Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu itu bercerita bahwa naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu melarang apa? Ayyujassasal qabr, kuburan itu disemen. Ya dulu orang saya bilang, kalau ngaji di masa lalu, mungkin kakek kita, kalau masih punya kitab warisan kakek, mungkin dimaknai di pesantren, dulu di kapur. Karena zaman dahulu itu kan batu kapur yang jelas warnanya berbeda dengan tanah. Kalau sekarang mungkin lebih mudah disemen, dipelur kata orang sekarang. Wa ayyub ada alaihi, didudukkan duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan dibangun alaihi. Ini Bapak, ya beda bahasa Arab fauqa dengan ala. Kalau alal qabri itu bangunannya nempel di atas apa ini? Kuburan gitu. Kalau yang terjadi sekarang pada makam aulia, itu bangunannya itu bukan alal qabri, tapi fauqal qabri, kayak ada ruangan, kemudian di dalamnya ada ini kuburan. Kalau yang ayyubna alaihi, bangunannya itu nempel di atas kuburan. Nanti akan saya jelaskan ilatnya menurut fuqaha. Bapak hadirin sekalian, yang pertama al-mujassas, tajsisul kubur, itu menyemen, atau kemudian al-bina alaihi, ditaruh bangunan persis di atas kuburan. Apa hukumnya? Lihat dulu Pak, apa hukumnya? Tidak ada ulama ya, yang kemudian mengatakan ini musyrik gitu. Tetapi ulama melihat untuk apa bangunan itu dan mengapa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Yang pertama, Bapak-bapak, orang itu biasanya membangun di atas kuburan semen, nisan, kasih nama, itu tujuannya untuk membedakan kuburan keluarganya, kuburan kakek saya dengan kuburan orang lain, supaya saya kalau ziarah kubur tidak salah. Jangan sampai saya niat ziarah kubur kepada si A, tapi kuburannya saya tidak tahu. Oleh karena itu kata ulama, kata guru saya dulu, tamyisul qabri, membedakan satu kuburan yang memiliki keistimewaan, itu hukumnya dalam Islam boleh. Cuma hadisnya tidak diletakkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, tapi hadis yang terkait dengan orang ini nanti disebutkan. Hadis apa itu Bapak-bapak? Hadis terkait dengan kuburannya Sayyidina
Utsman bin Mad'un. Ini sahabat Rasulullah minar radha. Ini sahabat Nabi yang satu apa ini? Satu susuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut sama Rasulullah hijrah dari Mekah kemana ini? Ke Madinah. Di Madinah nanti ikut perang Badar. Tapi nggak wafat di perang Badar, luka-luka. Pulang dari perang Badar, balik ke Madinah, beliau kemudian sakit, luka, kemudian meninggal. Meninggal itu karena luka-lukanya di perang apa ini? Badar. Maka Sayyidina Utsman bin Maz'un itu menjadi orang muhajirin pertama yang wafat di kota Madinah. Kalau orang muhajirin yang wafat setelah hijrah banyak, ya, wafat ketika hijrah misalnya perjalanan dari Mekah ke Madinah, wafat di perjalanan, wafat di perang Badar, itu banyak. Tapi yang wafat di dalam kota apa ini? Madinah. Setelah terjadinya peristiwa apa ini? Hijrah. Maka Utsman bin Mad'un ini awal muhajirin wafatan bil Madinah. Disepakati ulama. Ketika Rasulullah kubur, orang yang meninggal di Madinah sebelum Utsman bin Maz'un, terlepas Ansor, terlepas dari kaum Ansor penduduk Madinah, itu kan banyak. Begitu Sayyidina Utsman bin Maz'un wafat, Rasulullah itu ngambil batu. Batu itu kemudian batu yang dalam riwayat itu lebih besar, memiliki ciri khusus, batu yang berbeda dengan batu rata-rata, diletakkan di atas kuburannya Utsman bin Maz'un. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kok naruh apa ini batu di atas kuburannya sahabat kita Utsman bin Maz'un? Kata Rasulullah, ata'arrafu bihi, supaya nanti saya ata'arraf. Ata'arraf itu bukan tahu, kalau tahu itu arif. Kalau ata'arrafu, supaya saya bisa kenal. Kenal itu namanya seiring dengan perjalanan waktu, perubahan alam di kuburan itu, saya nanti tetap bisa ata'arraf, mengenal ala qabri akhi, kepada kuburan saudara saya, saudara yang satu apa ini? Susuan. Apa artinya? Mungkin kalau orang dulu itu kan bilang gini, di mana si fulan dikuburkan? Oh, di pojokan sebelah kanan. Kalau masuk ke kuburan, bapak belok kanan, sampai di pojokan ada 3 kuburan. Nah, yang paling kanan itu kuburan orang si fulan. Mungkin seiring perjalanan waktu ada orang lain mati. Kuburan yang asalnya 3 jadi 30 gitu. Paham bapak-bapak? Maka kemudian boleh jadi kalau sekedar dikatakan yang ada jejer 3, nanti seiring dengan perubahan alam sekitarnya nambah, atau misalnya ada perubahan alam, misalnya yang asalnya tanah lapang kemudian jadi sempit, ada pohon, ada sebagainya, maka dikasih ciri-ciri apa ini? Khusus. Itu menunjukkan, membuat ciri khusus pada kuburan itu amrun masyru', satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang iseng bertanya, Ustaz, itu kan ngasihnya batu, bukan nisan, ada apa itu namanya? Ya tentu setiap zaman itu akan mengalami perubahan adat, budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan apa ini? Dengan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi substansinya sama. Misalnya, setiap hari Senin kita puasa. Dulu Rasulullah ditanya, kenapa Nabi kok puasa hari Senin? Nabi jawab itu, fihi wulidtu. Kata Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari, itu menunjukkan bahwa Nabi itu memberi perhatian kepada hari kelahirannya, diberi perhatian oleh Nabi supaya ingat itu karunia Allah yang luar biasa dalam bentuk apa ini? Puasa. Sekarang kita memperingati kelahiran Nabi dengan membaca kisah Rasulullah, dengan mau'izah hasanah, dengan kumpul di masjid, tentu boleh-boleh saja. Karena aslinya memperingati kelahiran Nabi itu ada bentuknya yang kemudian berbeda-beda setiap zaman.
sama dengan mushaf Quran. Quran pada masa Rasulullah itu juga tidak kemudian disatukan dalam satu apa ini mushaf. Bahkan hadis itu tidak ditulis pada masa siapa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Yamamah itulah Sayyidina Umar mengadu kepada Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Ngomong di sahabat, kata Sayyidina Umar, adrikil Quran, perhatikan itu, undur ya kepada Quran itu. Ya, kenapa? Kita dulu di zaman Nabi itu semuanya bisa hafal Quran. Kenapa? Kehidupannya sederhana apa? Mungkin di masa itu orang juga datang ke Rasulullah itu kan jangankan untuk ngaji, datangnya ke Rasulullah, ketemu Rasulullah, ngelihat Rasulullah itu memiliki apa ini? Fadilatun wa manqabatun, keistimewaan yang luar biasa. Tapi sekarang zamannya berbeda. Kalau dulu Quran itu hufidha fi sudur, dijaga fi sudur ulama sahabat, nanti kata Umar, kalau ini para hamalatul Quran, orang yang menghafal Quran satu demi satu wafat tanpa pernah kemudian meninggalkan dokumen resmi terkait dengan Al-Quran, ini bahaya. Nanti ada Quran yang ikut masuk ke dalam apa ini? Kuburan. Maka sekarang mumpung masih banyak ini para apa ini? Sahabat. Maka oleh Abu Bakar asalnya tidak tahu. Abu Bakar itu kayak logika teman-teman Wahabi itu ngomongnya gimana? Saya mengerjakan satu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Bapak lihat hadisnya di Bukhari. Ya, saya nggak mungkin mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Umar ngotot, alasan Umar satu, tapi ini hasanul, ini pekerjaan baik, ini mengandung kemaslahatan, ini untuk nanti, bukan sekarang kata Sayyidina Umar, bukan kamu, bukan saya dan bukan kita, tapi masa depan apa ini? Umar itu bapak, ini mumpung ingat ya, Umar itu banyak melakukan sesuatu yang dasarnya maslahat tapi bersumber kepada Al-Quran. Saya mau kasih contoh satu Quran, yang satu lagi terkait dengan APBN negara. Dulu bapak, semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau Nabi menang, maka ada yang namanya al-ghanimah, harta rampasan perang. Bisa berbentuk emas, perak, kuda, unta, dan juga berbentuk tanah. Maka nanti semua harta ini dibagi sama Rasulullah secara adil untuk siapa? Untuk mereka yang ikut apa ini? Perang. Ya. Karena dulu setiap Rasulullah perang, semua sahabat apa ini Pak? Ikut ya orang Islam yang ada di dunia ini. Ya sepasukan Rasulullah. Maka sama Nabi dibagi. Sampai Nabi wafat. Sama Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Dibagi, selesai. Sampai kemudian Fathul Iraq. Sayyidina Umar ini luar biasa. Pasukannya itu mampu menyiarkan dakwah itu jauh melebihi Islam di masa Nabi dengan Islam di masa Sayyidina Abu Bakar. Menjadi luas. Di masa Nabi itu cuma Mekah sama apa itu? Madinah. Di masa Abu Bakar sedikit Jaziratul Arab sampai ke Assam sedikit. Umar itu kemudian menaklukkan Persia. Maka sejarah Islam di masa Sayyidina Umar itu sudah memanjang dari Tunisia sekarang sampai kemudian semua Iran dengan apa itu? Iran. Nah, ketika selesai Fathul Iraq yang luas itu, sahabat-sahabat itu minta sertifikat. Tanah-tanah ini kata mereka itu kan hak kami. Orang-orang yang ikut apa ini? Itu Sayyidina Bilal mengingatkan Umar karena Umar nggak mau bagi. Kata Sayyidina Umar, bukan saya nggak mau membagi. Kalau tanah-tanah ini dibagi kepada kalian, lalu nanti apa yang tersisa buat anak cucu kita dari kekayaan negara? Kenapa? Karena semua tanah sudah dimiliki oleh siapa ini? Oleh yang itu perang. Itu milik Pak. Milik itu berarti dia apa kan? Diwariskan. Nanti bapaknya mati turun kemana ini? Anaknya turun kemana ini? Cucunya si bapak. Lalu nanti orang Islam baru kalau ada perang lagi dapat apa? Wong tanah sudah sedemikian luas dibagi. Kata Umar, kata Sayyidina siapa ini? Bilal, itu yang dikerjakan Rasulullah. Kata Umar, saya juga mengerti kalau itu yang dikerjakan Rasulullah, tapi saya memikirkan maslahat yang jauh ke depan.
kesulitan. Apa yang terjadi? Kata Umar, saya tidak bagi tanah, tapi saya bagi hasil. Tanah itu adalah wakfan lil muslimin untuk kepentingan umat Islam. Kalau sekarang ada yang jadi kontrakan, ada yang jadi perkebunan, mungkin ada yang jadi pertambangan. Tanahnya tidak saya wariskan, tetapi hasilnya saya bagi bukan untuk individu, tapi amatul muslim. Itu ijtihad nanti diterima oleh semua sahabat. Itu yang diambil. Tapi nanti Bapak Umar bukan ngarang-ngarang, cuma saya tidak mau menghabiskan waktu. Itu ngambil dari apa ini? Dari sekian banyak surah Al-Quran, ayat Al-Quran yang ada di beragam surah. Kemudian semangat itu yang oleh Sayyidina Umar diapakan itu? Diterapkan karena ini lebih sesuai dengan kulliyatul Quran. Ini penting. Sayyidina Umar pernah tidak motong tangannya pencuri. Itu bukan Umar merubah hukum Islam, tapi justru Umar ingin menerapkan hukum Islam yang benar. Gitu. Dulu di zaman Umar, Amirul Mukminin, itu ada buruh tani, ya, atau perkebunan di kebun kurma. Mereka itu disuruh kerja sama orang kaya. Orang kaya itu pelitnya luar biasa, nggak kasih makan, nggak kasih apa ini, minum. Mereka kesel, karena kesel, ya Allah, kita lapar, kita haus, ada untanya gemuk. Ini unta kalau dulu itu double, makanan dan minuman. Kalau untanya perempuan ada susunya, diperah dulu baru kemudian disembelih. Kalau untanya laki-laki, maka langsung disembelih, diambil kantung air yang ada di dalam unta. Itu air bersih dan air suci. Ya, unta itu kalau minum, itu nggak semuanya habis. Ternyata dia punya tangki cadangan. Itu makanya di surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya kuasanya Allah. Kenapa unta itu ya Allah ciptakan di padang pasir? Karena unta itu memiliki apa yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Lemaknya itu kumpulkan di punuk. Karena kalau lemaknya merata di seluruh badannya, unta itu cepat dehidrasi. Karena lemak itu membuat panas dan menghisap apa ini air. Unta berbeda secara fisiologi. Dia minum ada kantungnya. Itu besar ya. Kantung itu ada seliter lebih. Itu kalau diambil, dipotong, itu airnya utuh. Itu kata ulama boleh dipakai berwudu. Tohirun mutahhir, bukan tohirun saja, tohirun mutahhir. Dia potong Pak, dia makan, dia ini kan datang majikannya. Loh, ini kalian potong unta saya, ini mencuri unta saya, dibawa kepada Sayyidina Umar. Orang itu kalau menetapkan hukum itu harus dengan pikiran yang adem dan dengan pemahaman dan penelitian yang utuh. Jangan ada orang bisa maling potong tangannya langsung begitu aja, enggak. Umat Islam sekarang sering begitu tuh, suaranya lebih kencang daripada pikirannya. Yang pikirannya belum mikir dalam-dalam, tapi suaranya udah kemana-mana. Itu sekarang terjadi. Begitu. Ini maling apa? Unta saya. Mana alat buktinya? Dibawa tulang-tulangnya. Ini unta saya dipotong sama mereka. Bukan cuma itu. Ayo ngaku. Potong tangannya yang ngomong ini. Kata mereka, tunggu dulu. Kalau soal nyolong saya tahu. Tapi pertanyaannya saya mau tanya. Karena Umar itu matanya kayak gini. Ini orang mukanya susah. Gitu. Bajunya jelek, kurusnya ini kayak kena corona. Ini kata siapa ini saya bilang, Umar jangan-jangan di lockdown ini kebunnya, jangan-jangan diisolasi mandiri, tapi nggak dikasih makan gitu. Lihat kurusnya, lihat orang susah, bukan orang nakal, bukan begal, bukan serakah, bukan tamat. Kata Umar tunggu dulu, ditanya, ini penting Pak. Kita sering menghakimi pencuri, kita sering menghakimi pelacur, tapi kita nggak pernah tanya, kenapa mereka mencuri, kenapa mereka melacur. Jangan-jangan mereka melacur dan mencuri itu karena kezaliman yang kita kerjakan, karena kita tidak pernah peduli dengan Abu Afaq wal Mustadafin. Sayyidina Umar itu nanya, kamu kenapa nyuri? Ya saya ini kan kerja ya. Kerja sama siapa? Sama dia. Kalau apa? Warteg. Warteg gampang ya Amirul Mukminin. Bayarnya gimana? Loh, kenapa? Gaji saya belum dikasih. Upah nggak diserahkan. Loh, kamu nggak ada catering perusahaan? Nggak ada. Nggak ada sumur buat minum. Nggak ada. Kami lapar dan kami haus. Kami orang miskin yang bekerja di kebun orang kaya. Maka sama kata Umar, kalau tadi saya keburu potong tangan dia, maka orang kaya ini akan
saya kenakan ghoromah, harus ganti rugi atas tangan-tangan mereka yang apa ini, yang putus. Kata Umar, tunggu dulu. Orang ini tidak memenuhi syarat kriteria untuk dikatakan pencuri. Gitu. Ayat Qur'annya bilang, wasariqu wasariqatu faqta'u. Ini namanya faqta'u, itu amrun, hukum. Hukum ini ada ilatnya. Kenapa tangannya yukta? Karena yasrik, kan gitu. Az-zaniyatu waz-zani fajridu. Kenapa dicambuk? Ya karena zina. Apa itu zina? Ada kriterianya. Kata Umar, oke, faqta'u. Kata Quran jelas, amrun lil wujud. Nabi juga potong tangan orang. Tapi pertanyaannya sama Umar. Kata Umar, apakah dia cocok untuk dikasih wasfus salah? Dia pencuri? Enggak. Pertama, kata Umar, orang yang mencuri itu akhdul mali khufyatan ala wajhi ta'addi. Dia ngambil apa? Harta orang lain itu khufyatan, sembunyi. Maling, dicopet, itu kan nggak mau terang-terangan. Masa dia pakai kaos saya copet, kan nggak bisa. Ya, dia ngambilnya pun lirik-lirik orang gitu. Ya kan? Kalau orangnya awas, dia nggak mungkin berani. Ya, kalau nggak percaya, bapak lihat sinetron banyak copet itu dulu di RCTI itu saya pernah lihat copet-copet yang ahli itu. Cuma pakai tas, digini-gini kan itu dompetnya tiap hari operasi dapatnya banyak. Itu namanya akhdul mali khufyatan. Bukan cuma khufyatan. Yang kedua, min hirzin ma'lum. Harus diambil dari tempat yang biasa orang mau duit. Jadi kalau ada orang mau duit di lapangan, dia ambil, dia nggak masuk wasfuna kayak soal benar salah itu urusan lain. Tetapi dia tidak bisa kena delik tuduhan pencuri karena uangnya, hartanya bukan fi hirzin makhluk. Yang ketiga, ala wajib tadi tamat, malas, pokok-pokas, kepengen kaya gampang, ya. Ada niatan untuk itu, mens area hukum positif sekarang. Itu baru yang namanya pencuri. Kata Umar, ayo dia akhdul mali khufyatan enggak, walaupun tanya terang-terangan. Yang paling penting kata Umar, ala wajib ta'addi enggak. Dia bukan ingin kaya, tapi dia ingin menyelamatkan hidupnya dari kelaparan dan kehausan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ya Pak, ini namanya cara menerapkan hukum. Saya ngomong begini, Bapak mungkin bertanya, apa kaitannya dengan kuburan? Tidak, tapi kaitannya dengan istinbadul ahkam. Bahwa dalam fikih itu, makanya namanya al-fiqh itu al-fahmu. Nggak gampang Pak merumuskan sebuah hukum. Dia tidak hitam putih dari Quran dan hadis, tetapi dia harus menggabungkan seluruh makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, seluruh makna yang ada di dalam hadis, apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dikerjakan sahabat, bagaimana pandangan ulama sepanjang masa untuk mendekatkan pemahaman yang benar terhadap teks-teks yang ada di Quran dan hadis. Maka yang kedua, kata Umar, saya ini kenapa tadi nanya-nanya? Ya, jadi Bapak Umar itu begitu dikatakan, ini pencuri potong tangannya, kan jelas alat buktinya ada. Tapi Umar tidak mau langsung ngomong. Kenapa? Karena kata Umar ada hadis Nabi, idra'ul hududa bisyubhat. Hak itu adalah semua hukum yang ada di Quran secara langsung. Jadi orang kalau mau bilang hukum Islam itu sedikit. Ya, itu sedikit. Jadi kalau nanti saya misalnya jadi presiden, misalnya walaupun tidak mungkin saya jadi presiden, kemudian Bapak tanya, begitu selesai itu, ini Faiz jadi presiden, kok KUHP-nya yang dirubah cuma 5%, 95% tetap KUHP. Ya memang begitu hukum Islam. Hukum Islam itu yang mansus itu sedikit. Membunuh kalau berencana, itu namanya an-nafsu bin nafsi. Ada namanya membunuh tidak berencana tapi terjadi pembunuhan, namanya al-qatlu syibhul amdi. Misalnya nyupir nabrak orang, kan tidak niat bunuh orang tapi orangnya mati. Atau saya mau memanah, yang saya tuju itu kijang, tahu-tahu ada ustaz lewat di situ mau ngaji, panahnya nggak mungkin direm karena panahnya sudah apa ini lepas, tujuannya kijang kenanya ustaz. Itu namanya al-qatlu atau syibhul amdi. Itu hukumnya membayar yang namanya diyat, ganti rugi berupa 100 ekor unta. Itu pembunuhan. Kemudian terkait dengan apa ini? Dengan anggota tubuh manusia.
teman saya itu ya nggak sengaja Pak, badan saya pegel, saya copot tangannya, copot misalnya ya. Nah, itu nanti saya bayar apa ini? Dia. Atau saya misalnya nyolok mata orang, itu kan al-ainu bil aini. Kalau hilang itu iya. Tapi kalau cuma luka kan tidak bisa. Kemudian saya balas yang sama, nanti kelebihan misalnya, maka bayar dia. Itu aturannya terkait dengan anggota tubuh manusia. Kemudian zina, kan? Kalau dia muhsan ya dirajam, kalau dia tidak muhsan ya dicambuk 100 kali. Kemudian pencurian, ya hanya itu yang ada hukumnya di dalam Al-Quran. Selain itu nggak ada hukumnya di Al-Quran. Jadi kalau Bapak nanti jadi puisi syariat, terus ada orang melanggar lampu merah, cari di Quran hadis hukumnya langsungnya nggak ada. Gitu. Ya ini Bapak orang tuh harus mengerti ini penting logika. Jadi agama itu dibangun ada yang langsung dari Allah, ada yang merupakan kreasi manusia yang berdasarkan dalil Quran yang umum. Kemudian misalnya kenapa harus ada lampu merah? Ya karena Allah bilang wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Kamu jangan melemparkan dirimu kepada jurang kehancuran. Kalau nanti Bapak di jalanan nggak ada lampu lalu lintas, terjadi tabrakan, itu sama dengan bunuh diri. Nabi bersabda la darara wala dirar. Kamu nggak boleh membahayakan orang lain dan kamu juga tidak boleh dibahayakan orang lain. Kalau tidak ada lampu, ini makanya akan terjadi apa ini? Dan kekacauan la darara. Tapi hadis la darara wala dirar itu bukan khusus untuk lampu merah. Bapak darah tinggi makan kambing juga haram. Hadisnya la darara wala. Maka saya dulu dikasih tahu sama guru saya, kamu nanti bisa jadi kiai hebat. Modalnya satu hadis. Apa itu guru? La darara wala dirar. Hadis ini luar biasa. La darara wala dirar hadis satu tuh. Tapi bisa masuk ribuan masalah fikih. Bapak tanya sama saya, misalnya saya tanya, boleh nggak saya jadi politisi masuk DPR? Tentu saja Bapak bilang nggak boleh, haram Ustaz. Kenapa? La darara wala dirar. Kalau Ustaz nanti jadi anggota DPR, nanti Ustaz terlibat kasus masuk KPK, Ustaz membahayakan dirinya Ustaz dan biro buat masyarakat yang asalnya ngaji bulughul maram kemana Faiz sidang MPR gitu. Jadi pengajiannya jadi apa? Itu bisa dijawab dengan la darara wala dirar. Kan gitu kan? Nah, itu hadis Pak. Tidak secara umum, tapi dia bisa diambil serangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga dulu Syekh Sya'rawi itu cerita. Imam Muhammad Abduh, ini fakih besar di Mesir, ya. Walaupun berselisih dengan banyak ulama dalam beberapa pemahaman, tapi intinya beliau orang Prancis. Di Prancis itu dia katakan semua yang ada di dunia ini, jawabannya ada di Quran. Yang kita sering ngomong begitu. Semua problematika hidup apapun itu mesti ada dalilnya di Quran. Ada orang yang nggak terima, pintar banget nih orang, ya, orang kritis itu Pak. Di Prancis dia bilang sama Imam Muhammad Abduh, guru, apa betul semua yang saya tanyakan terkait hal-hal di dunia ini itu ada jawabannya di Quran? Imam Muhammad Abduh jawab, iya ada. Gimana guru kok ada? Kata Imam Muhammad, coba saja kamu tanya sama saya akan jawab dengan Al-Quran. Tanya apa saja, saya jawab. Orang itu polos saja, kalau mungkin ngomongnya di kafe, lagi makan roti, dia bilang begini, guru, 1 karung gandum itu kalau dimasak bisa jadi berapa roti? Jawabannya harus ada di Quran. Dia pikir Quran itu buku toko kita masak gitu ya. Tapi kan sudah ada perjanjian. Semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh Al-Quran. Semua pertanyaan terkait dalam hidup apapun, kata Imam Muhammad Abduh, itu Quran adalah kalam Allah yang lengkap sekali mengurusi semua masalah. Banyak. Kalau begitu Bu, ini 1 karung gandum bisa berapa jadi roti? Tolong jawab menggunakan Al-Quran. Imam Muhammad Abduh manggil Pak tukang roti yang lagi buat roti itu. Kan dia makan roti. Sini tukang roti. Ada apa? Ini kalau 1 karung gandum ini bisa jadi roti berapa? Dijawab. Bisa jadi 500 potong. Kata Imam Muhammad Abduh ini sudah jadi 500 potong. Orang tadi protes. Nggak bisa. Ini kan kata tukang roti, bukan kata Imam Muhammad Abduh. Ini kata Quran. Mana ayatnya yang berbicara 1 karung gandum bisa jadi apa ini? Sekian roti. Kata Imam Muhammad Abduh, jawabannya ada di Quran. Apa
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya sama yang tahu. Itu benar. Karena saya nggak tahu satu gandum ini berapa jadi roti, saya tanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Tukang roti. Maka ketika saya bertanya kepada tukang roti, saya sebetulnya menjalankan perintah Al-Quran. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, apa bedanya protokol kesehatan dengan protokol Allah? Itu kurang ngaji, gitu. Kalau ada orang kita dalam masa pandemi ikuti protokol Allah, jangan ikuti protokol kesehatan. Itu namanya orang kurang ngaji. Ngajinya separuh, atau ngantuk, atau sebelum ustadznya selesai udah pulang, atau sering ikut hataman tapi nggak pernah hatam, gitu. Kalau orang butuh ngajinya, dia nggak akan mempertentangkan. Kenapa? Kalau saya soal penyakit, masa saya tanya sama ustadz? Saya tanya sama siapa? Ya sama ahli. Itu perintah Quran. Fas'aluna. Ini bapak, ini gara-gara ngomong kuburan. Itu namanya hukum Islam. Jadi hukum Islam itu tidak kemudian bisa dilihat hitam putih pada sekian ayat dan sekian hadis, kecuali kalau hukum itu yang dalam istilah ulama usul fikih itu sudah nasul. Kalau kita belajar usul fikih dulu, ketika membaca teks itu ada yang namanya nasul, ada yang namanya zohir. Itu beda. Nasul itu malayahtamil at-ta'wil. Dia tidak punya tafsiran apapun. Misalnya ayat miros, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Setiap suami kalau istrinya meninggal dia dapat setengah. Itu namanya nasul. Karena setengah itu tidak ada tafsiran lain, ya, tidak ada tafsiran lain. Dia hanya ada syaratnya. Syaratnya ilam yakun lahunna waladun. Kalau istrinya tidak punya anak, baik anaknya dari suaminya ditinggal atau anaknya dari suami sebelumnya. Yang penting ada anak, maka mirasnya suami nanti turun dari setengah turun menjadi seperempat. Selesai urusan itu. Itu namanya nasul. Tetapi ada yang namanya zohir. Zohir itu ada lafaz yang memiliki beberapa makna. Untuk menunjukkan maknanya itu dibutuhkan yang namanya siyaqul kalam, hubungannya, konteksnya dengan keadaan tertentu. Itu namanya di dalam apa? Ilmu usul fikih ada namanya mustar. Nanti Bapak kalau ngaji usul fikih ada namanya mujmal. Saya lihat ada yang ngaji qawaid fikih ya. Ustaz saya di sini. Saya lihat ada baca apa itu namanya mabadi awaliyah. Ada pengajian misalnya. Itu harus diikuti, Pak. Kalau Bapak mau jadi ulama enggak ngaji mabadi awaliyah itu saya ragu ulamaannya. Tipis Pak bukunya itu. Alhamdulillah dingajikan di Masjid Ayatul Islam itu. Saya mohon siapa yang ngajar kalau sudah hatam ulangi lagi. Jadi untuk jadi kiai itu baca mabadi awaliyah 10 kali hataman gitu. Kalau sekali itu enggak apa-apa. Itu nanti ada namanya mas, ada namanya zohir. Zohir itu bisa mustahil, bisa mujmal misalnya ya, dan bisa macam-macam, bisa ada khosnya dan sebagainya. Nanti bapak-bapak misalnya lafaz Roma. Saya sering contohin di sini. Roma itu bisa nama ibu kota Italia, bisa juga nama biskuit gitu. Kalau saya ngajar di kelas misalnya Roma nama apa? Saya tanya, saya bisa ngajar itu Inggris ibu kotanya London misalnya, Prancis itu ibu kotanya Paris misalnya, ya, itu saya jelasin semua. Senegal di Afrika ibu kotanya Dakar. Saya tanya, Roma nama apa? Dia jawab nama biskuit. Saya bilang saya marah, ini menghina saya. Dia di tempat ini nanya, gua salah apa? Kenapa? Memang Roma nama apa ini? Biskuit. Karena yang terlintas di benak dia baru dari alfabet gitu. Baru melihat Roma nama biskuit. Itu namanya mustarab, Pak, ambigu. Itu di dalam Al-Quran itu terkait dengan iddahnya perempuan normal dewasa yang masih keluar haidnya. Kalau dia dicerai oleh suaminya, itu iddahnya selesainya kapan? Quran cuma bilang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru itu kata Imam Abu Hanifah haid. Ikut pendapatnya Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud. Imam Syafi'i bilang qur'un itu artinya tuhrun. Ikut pendapatnya Zaid bin Sabit. Artinya apa? Sahabat berkhilaf itu kenapa? Karena lafaz ini bukan nas, tapi
zohir. Nah, yang kayak begitu Bapak di Quran dan di hadis itu cukup banyak, sehingga nanti ketika dia mau memutuskan hukum itu tidak bisa dilihat secara hitam apa ini putih. Oleh karena itu, ulama yang membolehkan, balik ke kuburan lagi Pak, yang tadi itu dikenang saja. Ya, kapan-kapan selalu akan saya ulangi, ada beberapa hadis yang terkait dengan putusan hukum yang tidak hitam putih. Tapi balik ke judul kita terkait dengan kuburan. Kuburan itu disemai, dikeramik dan dibangun sama alat. Itu ulama berbeda pandangan terkait alasan hukumnya. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan dulu Nabi melarang itu semua karena masih dekat dengan masa jahiliyah. Maka semua yang terkait kuburan itu biasanya digabungkan dengan berhala. Jadi Bapak lihat, Sayyidina Ali itu bilang Rasulullah itu ketika masuk Makkah itu nggak melihat apa itu patung kecuali dihancurkan, kuburan kecuali diratakan. Nah, kata ulama ketika memahami ini penting Pak. Karena nanti kalau Bapak punya Sahih Bukhari, ya kalau nggak punya ke perpustakaan atau paling gampang main ke toko buku Pak, nggak usah beli buku, nggak pernah lihat ada Sahih Bukhari nggak kayak mau beli gitu. Ya ada, coba lihat dulu cetakan mana, sosok tahu aja cetakan mana. Emang kenapa? Cetakannya berbeda. Saya kata guru saya harus dilihat dulu, lihat saja Pak. Kalau mahal ya udah gampang, setelah melihat gampang. Wah ini kayaknya bukan sesuai perintah guru saya, taruh aja Pak. Insya Allah ya halal, cuman bangkai ilmunya kurang. Intinya Imam Bukhari, Imam Abi Dawud, At-Tirmizi yang berkaitan dengan al-bina al-qabri itu selalu menulis babu mayukroh. Bapak lihat sendiri Bukhari ya, babu mayukroh. Semua ulama mengatakan al-aslu pada prinsipnya hukum yang terkait ini pada batasan makruh, tidak pada batasan haram. Ya. Kenapa? Alasannya kata jumhur ulama ini terkait dengan masa jahiliyah. Jangan sampai orang nanti terjerumus kepada apa ini? Kemusyrikan lagi, menyembah kuburan. Sama persis dengan hadis Nabi yang melarang ziarah kubur, kemudian dibolehkan ketika iman itu sudah kuat. Kata ulama, hadis ini harus dipahami dengan hadis ini karena terkait hubungannya dengan kuburan. Orang ziarah itu dilarang karena ziarahnya ke kuburan, takut nanti nyembah kuburan, maka dilarang. Begitu imannya kuat, itu dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Utsman bin Maz'un tadi, Nabi yang asalnya meratakan kuburan, ini justru ditaruh apa ini? Batu di Madinah untuk mengingat, mengenang dan tahu kalau saya nanti ziarah ke Baqi, inilah kuburan saudara saya Utsman bin Maz'un. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, tafa'ulan. Tafa'ul tabarrukan. Sama persis kata ulama, kain kafan itu putih. Bapak belum pernah kan lihat orang mati pakai batik kan gitu ya. Nah pertanyaannya, boleh nggak? Kalau bicara boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi perintah Nabi, orang meninggal itu suruh dikafani dengan kain kafan yang berwarna apa ini? Putih. Ini pemahamannya. Yang kedua, nanti hadis Nabi itu melarang jenazah itu, mayat itu dikubur malam-malam. Tetapi dua orang utamanya dikuburnya malam. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Itu semuanya dikubur apa ya? Padahal hadisnya satu. Ya, jangan kalian kubur mautakum bilaili waktu malam. Itu perintah. Nah, ini supaya paham apa yang diperintahkan Nabi. Kalau tidak dikerjakan oleh sahabat, itu pasti ada alasannya. Kalau ada hadis Nabi yang saya sampaikan minggu lalu, kalau ada hadis Nabi bunyinya, tetapi realita yang dihadapi oleh kita berbeda dengan apa yang terbaca di hadis itu ratusan tahun, maka boleh jadi hadis tadi bukan tidak diamalkan, tapi maknanya berbeda. Kuburan Imam Syafi'i itu dibangun ya, di dalam masjid, di atasnya ada apa itu kayak kubah, itu ratusan tahun, bukan ratusan tahun, sekarang sudah ribuan tahun
di situ ada murid-muridnya, di situ ada universitas terkemuka di Indonesia, di dunia namanya Al-Azhar. Ulama tidak pernah ribut dengan kuburan dengan bangunan yang ada di atas makamnya Imam Syafi'i. Apa yang ingin saya katakan? Kata ulama, kenapa tidak boleh bangun di atas kuburan? Sama logikanya dengan mengapa disuruh mengkafani dengan kain kafan yang berwarna putih. Nabi bilang, ya kan, nanti ada Pak, sudah kok. Bicara tentang kafan sudah. Kata Nabi, ilbasu min siyabikumul bayat, ya, wa kafinu mautakum fihi. Kamu sering-sering pakai baju yang berwarna putih. Apa kemudian yang tidak berwarna putih tidak boleh berpakaian muslim? Enggak apa ulama berkata begitu. Kenapa yang putih? Intinya sebenarnya bukan putih dan hitamnya, tapi intinya bersih. Kenapa harus pakai baju yang putih? Karena kalau baju putih ada kotoran sedikit, nggak pede kita, mesti bersih. Tapi kalau bajunya tidak berwarna putih, hitam misalnya, kemudian kena tinta, nggak kelihatan, bapak pakai cuek aja. Intinya memakai putih dan hitam itu sebetulnya sama, asal sama-sama suci, asal sama-sama bersih, asal sama-sama hudu zinatakum inda kulli masjid. Jas misalnya, jas itu malah kelihatan bagus kalau bukan putih. Kalau putih dianggap ambil dari puskesmas, jasnya dokter. Kan gitu kan? Kalau Ustaz sebelum ceramah maulid kayaknya kagak ada jas, pinjam sama puskesmas kan, tahu banyak jas di situ. Bapak nggak usah pinjam, itu kan dokter gantung-gantung semua itu. Tinggal bapak ambil, asal jangan yang panjang Pak, itu ketahuan. Tapi kalau yang pendek, dokter itu bahkan jasnya disediakan rumah sakit. Dia pakai, sekarang ini dia bawa dari rumah dulu kan ada corona. Dia pakai jas itu hitam, coklat, abu-abu, bapak pakai masjid. Itu untuk ukuran kita kelihatan apa ini? Rapi. Apa dia tidak mengikuti sunnah? Mengikuti sunnah. Karena tujuannya adalah hudu zinatakum inda kulli masjid. Dulu belum ada rinso, belum ada apa-apa. Maka yang paling bersih itu pasti baju yang apa ini? Yang putih. Ya sama aja Pak. Siwak dengan sikat gigi. Bapak nggak siwak kan? Nggak apa-apa. Asal gosok gigi. Sudah nggak siwak kan? Nggak gosok gigi. Tapi Bapak gosok gigi, kemudian pakai lasrin, pakai macam-macam. Mungkin pahalanya di sisi Allah lebih besar dari yang bersiwak. Kenapa? Karena lebih bersih, lebih wangi misalnya. Itu namanya beradab. Nah, di sini kata ulama, kenapa orang itu dikafani dengan apa ini? Dengan kain yang berwarna putih, tafakulan, tabarrukan. Ya Allah, ini pakaiannya sudah putih bersih. Semoga hatinya juga putih bersih, amal solehnya juga putih bersih. Dia kerjakan khalisan liwajhillah. Tetapi kata ulama itu tidak menghalangi orang lain dikafani dengan kain yang selain apa ini? Putih. Selama tujuannya adalah apa ini? Mengkafani dan bersih. Yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak boleh nguburin malam? Tapi maksudnya dikuburin apa ini? Malam. Itu bukan nggak boleh nguburin malam. Dipahami ya. Ada elatnya, ada alasannya. Kata ulama, khawatir jenazah ini tidak mendapatkan apa-apa yang seharusnya didapatkan. Apa contohnya? Kafannya nggak bagus. Namanya malam-malam mungkin nggak dijahit Pak, dilabang, ya kan? Bungkus gitu, orang bungkus, diikat gitu lebih cepat misalnya. Memandikannya juga mungkin nggak sempurna, dingin-dingin malam-malam, gitu kan? Mungkin yang nyolatin sedikit, kalau lama nguburnya jangan-jangan dijorokin Pak. Kenapa? Takut ada ular, cepat-cepat dia buru-buru. Nah, hal-hal seperti itu mimma yukhsha, kata ulama, termasuk sesuatu yang dikhawatirkan kalau kita mengubur apa ini malam. Maka ulama sepakat kalau apa-apa yang dikhawatirkan tadi tidak ada dan tidak terwujud, maka menguburkan malam itu hukumnya jauh lebih bagus dengan dalil hadis lain. Kita baca dulu. Asri'u bil jenazah. Cepat-cepatlah orang kalau sudah meninggal dia apa kami? Artinya apa Pak? Jangan hadis itu kemudian dipahami zahirnya. Oh nggak boleh ngubur malam. Semuanya tidak dikubur. Padahal mungkin saja ada orang yang dikubur siang atau malam itu sama saja. Atau boleh jadi dikuburkan malam hari itu lebih mendatangkan maslahat daripada dikuburkan minggu
misalnya jenazah yang dikhawatirkan apa ini rusak. Yang kedua, membuat kemacetan, membuat kegaduhan, membuat keributan, nanti orang dorong-dorongan saking kepengen memegang jenazah, bapak ini nanti dorong-dorongan, ini nanti corona, ini nanti macam-macam. Itu fikihnya bilang begitu Pak, kuburkan saja malam hari. Toh itu tidak menghalangi doa kepada jenazah sepanjang masa. Ya, nah, oleh karena itu, ini kata ulama, kenapa kok nggak boleh bangun al-qabri? Bukan al-qabri, al-qabri itu tafakulan. Kalau tadi pakai kain putih supaya seputih kainnya, maka supaya nggak berarti jenazah. Nah, jadi kalau bapak bangun itu seolah ngeberatin jenazah, nekan ke bumi. Tafakulan ya Allah, kami jangan tekan dia dengan dosanya, jangan sempitkan dia dengan dosanya, maka dibuat yang ringan-ringan. Itu bukan mahdoh ibadah, tetapi dalam artian tabaruk. Oleh karena itu saya katakan di awal pengajian ini bicara al-bina alal qabri, yang nimpa di atas kuburan. Itu dipahami oleh ulama berdasarkan apa Pak? Bukan tafakulan kias saja kepada kain putih, tetapi juga terkait dengan apa? Bapak nginjak kuburan itu nggak boleh. Nginjak kuburan itu nggak boleh. Bukan sekedar merendahkan kuburan. Jika tabarukkan, ya Allah, saya nggak nginjak dia, maka saya mohon ya Allah jangan injek-injek dia dengan azab di dalam kubur. Itu bapak-bapak bisa cari di semua buku fikih, di mazhab yang 4, bapak akan dapatkan itu semua terkait dengan tadsisul qabri wal bina'u alaihi, yang tentu berkembang dari setiap zaman. Oleh karena itu nanti yang soal masjid, soal menghias, soal ada tempat untuk tahlilan itu nanti kita bahas pada pengajian yang akan datang. Masih ada 2 pengajian insyaallah Pak, masih kita tawakuf tanggal apa ya? Ya tanggal 3 ya, tanggal 5 minggu depan insyaallah saya selesaikan habis ini semuanya. Tapi bapak-bapak yang perlu diingat, kalau membangun apa ini kuburan misalnya, bapak mau kasih keramik, bapak misalnya mau tempat di mana saya kalau nanti datang itu bisa duduk minimal di situ, nggak dudukin kuburan orang lain, itu ada syaratnya dalam fikih Pak. Ada syaratnya dalam fikih. Yang pertama, ulama itu membedakan antara kuburan umum, ini kalau istilahnya dalam fikih itu al-kubur al-mauqufah, yang dari tanah wakaf untuk semua orang. Beda kalau bapak ini wakaf untuk ulama, nanti kuburannya bolehlah lebar-lebar, itu lain masalah. Tapi kalau wakafnya ini kuburan untuk kaum muslimin, itu istilahnya dalam buku fikih namanya al-kubur al-mauqufah atau al-musabbalah. Sama maknanya. Musabbalah itu dari sabil. Sabil itu ikhlas tulus, ini tanah saya hibahkan, saya serahkan, bisa nggak wakaf, ya bisa apapun, tetapi manfaatnya untuk dijadikan kuburan orang teruntung misalnya. Dinas, ya, nas orang wakaf itu kayak Quran. Jadi redaksi orang yang berwakaf itu harus diikuti. Nggak boleh dilomba-lomba. Kalau dapat ini wakaf untuk kuburan, boleh nggak untuk masjid? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena dia wakafnya untuk apa? Kuburan. Nah, kalau di kuburan ini ulama menghukumi hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram. Haram bukan bangunannya, tetapi menghalangi orang lain untuk mendapatkan tanah kubur. Jadi kalau kuburannya wakaf, samakan gitu. Karena kalau nanti bapak bangun di samping makamnya itu dikasih keramik untuk tahlilan, kan berarti nggak bisa digunakan orang lain. Itu haramnya karena itu yang pertama kata ulama. Jadi bukan karena bina kuburannya, tetapi karena ini akan menghalangi intifak amatil muslimin kepada kuburan tadi. Kalau kuburannya sendiri, ya nggak ada yang salah. Nanti kita bahas minggu depan. Apalagi kuburan ulama. Kemudian ada masjidnya, kemudian diberikan tanah di samping. Dikatakan ini nanti kuburan untuk para imam masjid Hayatul Islam, untuk
para guru Hayatul Islam, untuk para guru di Pelumpung misalnya, kemudian ditaruh di samping masjid, dibangun kayak musola, kalau orang yasinan bisa di situ, kuburannya dibuat yang baik misalnya, dikasih kain misalnya, itu nanti kita bahas minggu depan. Tetapi itu intinya tidak boleh kalau di kuburan tanahnya ini wakaf yang untuk amatul muslimin. Kalau tanahnya sendiri, kata ulama dia hur, bebas untuk melakukan apapun. Tetapi yang terakhir, batasannya tidak boleh israf, berlebihan. Bangun kuburan dari emas, ya, hukumnya haram, bukan bangunannya Pak. Haramnya apa? Ya sama aja. Bapak bikin tasbih dari masjid kir, tasbih 2 emas, halal apa haram? Kalau di Pelumpung masih banyak orang makan, haram. Kenapa? Ngapain sih tasbihnya pakai emas, tasbih biasa aja? Di luar Batang itu yang kota asli, entah kayu kelapa digosok ya, Allah alam, pokoknya harganya 80.000, bagus. Ngapain beli apa itu tasbih yang harganya jutaan? Itu bukan haram tasbihnya, haram apa ini? Israfnya. Yang ketiga, itu kalau niatnya berbangga-banggaan, nanti itu urusannya bukan saya, itu urusannya innamal a'malu binniyat. Kalau nanti bapak bangun kuburan kakaknya di kuburan takut banget, biar orang bilang gue orang kaya, hidup mati mewah. Kalau itu niatnya, ya itu bukan haram, bukan haram itu, haram qasdul mubahatnya. Orang yang ingin bangga-banggaan, gila pujian, israf, itu hukumnya menjadi apa ini? Haram. Nanti sisa masalahnya masih banyak nih Pak. Mudah-mudahan selesai di 2 pengajian terkait dengan kuburan nanti. Apa itu bunga, ya kasih kuburan yang kayak para makam aulia dan sebagainya, itu akan saya bahas satu-satu supaya nanti kita menang. Orang tidak setuju dengan itu tidak apa, itu hak mereka, itu namanya pemahaman terhadap maunya dikubur rata nggak apa-apa. Tapi hormati kita yang juga punya pemahaman yang berbeda, berlandaskan sekian banyak ayat Quran dan sekian banyak hadis. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak pada pengajian pagi hari ini. Saya menunjukkan, mohon diingatkan, ini baru membahas tentang tadsisul qabri dengan al-bina al-qabri. Belum berbicara al-bina al-qabri, belum berbicara tentang kuburan di dalam masjid, belum berbicara kuburan di sekitar masjid, belum berbicara sholat menghadap kuburan, sholat di atas kuburan. Itu nanti satu-satu Pak bahas, ya, supaya nanti semuanya menjadi terang benderang. Kita ziarah kubur pun merasa tenang bahwa yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu yang kita dapatkan dari para ulama, bersambung mulai dari saya, guru saya, sampai tentu kepada para imam, para imam mazhabul arba'ah, dan tentu mereka mendapat ilmu itu dari orang-orang istimewa, tabi'in sampai tabi'in, tentu dari sahabat, dan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan di Masjid Hayatul Islam ini, semua syiar Islam yang kita kerjakan di kampung kita, di tempat kita, di rumah kita, itu semua menjadi wasilah dan tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari itu semua Allah yahfadna, Allah jaga kita semua, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga orang-orang yang kita cintai, Allah jaga orang-orang yang mencintai kita, Allah jaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga kita semua min kulli makruh, dari hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak kita inginkan. Allah jaga kita dari semua penyakit, Allah jaga kita dari semua virus dan bakteri, Allah jaga kita dari semua hal-hal yang menjauhkan kita dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa tidak pernah berputus asa, mudah-mudahan
Allah senantiasa membersamai kita melewati jalan panjang keluar dari pandemi ini, agar kita bisa hidup kembali normal seperti sedia kala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mensyiarkan pengajian, semakin giat mencari ilmu dalam ketenangan dan kedamaian hidup. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man bi abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya nabiyyir rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina lillahi wa inna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna 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 ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min